Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 12 Desember ya. Ini saya akan review ada 10 emiten ya. Itu diantaranya ada PDPP, Ruis, ASLC Raja, Mutu, Inet, BSML, Humi, SRAJ dan MBTO. Ya, ini ada beberapa saham yang baru IPO ya, kayak MBTO, Inet, Mutu, ASLC, PDPP, ya itu baru IPO ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sama Humi 6 ya, ada 6 saham yang baru IPO. Oke, saya mulai. Saya akan bahas mulai dari PDPP ya. PDPP, oke sebentar saya yang ini dulu ya. PDPP kemarin sudah sempat sentuh 400 ya. Kalian lihat ini, kalau saya tarik Fibo waktu itu masih di angka di 350 ya. Dan dia ternyata sudah touch Fibo 1,2-nya. Ya 396 dia tidak bisa berhasil. Nah, kemarin ini banyak yang jualan ya di angka 400, angka psikologis. Makanya kalau teman-teman sudah pegang itu emiten, terus kalau dia tidak bisa berhasil menembus angka psikologis, lebih baik kalian TP dulu. Ya, contohnya ini kayak PDPP itu di 400. Kemarin sempat bikin high-nya itu di 406. Ya, setelah itu dia turun. Oke. PDPP ini kemarin candle-nya candle inverted hammer dengan volume yang lumayan banyak. Ya, ini volume jualan. Ya, volume jualan. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ini sebenarnya saya lebih sarankan kalian nanti tunggu lihat di sekitar 350 sampai 340. Ya, ini adalah areanya dia nanti. Ya, sorry, bukan 340, 326. Ya, 326 sampai 350. Kalau kalian mau ambil di 340-an boleh, silakan. Tapi kalian mesti siapkan stop loss ketat. Ya. Karena ini kalau kalian lihat dari weekly, ternyata minggu ini kemarin hari Senin dia juga candle-nya candle jualan ya. Tapi kita belum tahu karena masih akan nutup di hari Jumat. Ya. Secara monthly kalian lihat ya, udah setengah jualannya. Ini ya, setengah. Artinya udah banyak keluar barang di sini ya. Jadi hati-hati, ini kemungkinan besar dia akan koreksi si PDPP ya. Oh, ini juga ada bearish divergence dia. Ya, ini ada bearish divergence nih. Ini bearish ya. Satu, dua. Di sini bearish ya. Ya. Turunnya nggak kelihatan, cuma 0, sekian nih. Tapi dia turun. Ya, di time frame 4 jamnya itu ternyata dia turun. Ya, nah kalian kalau kalian mau masuk, nanti kalian bisa tunggu di sekitar 340 dulu lah. Biasanya dia akan ngayun kayak gini nih. Setelah naik, dia ngayun, ya naik, ngayun lagi, naik, dia ngayun lagi. Makanya nanti kalian tunggu di sekitar 340. Ya. Kalau kalian mau agak low lagi, itu bisa di sekitar 320, 330. Ya. Dengan area stop loss-nya itu maksimal stop loss itu ada di 316. Itu maksimal. Karena kalau dia jebol 316 ini ya udah dia akan turun terus. Bisa main di bawah 300 lagi nanti. Di sekitar 270 sampai 250 nanti dia. Ya. Itu PDPP. Ruis. Ini juga saham baru IPO ya kalau nggak salah ya. Oh nggak, sorry. Udah lama ini. Ruis. Kemarin closing 190. Kita cek dulu. Dia sudah seminggu ini dia tertahan di 190. Ini ya, kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 candle. Dia tertahan di 190. Tapi ini saya lihat potensinya ya, potensinya ini makan turun terus ke bawah 150.
potensinya akan ke sini. Sideways. Ya. Ini support dia di 190. Ingat supportnya. Ya, kalau dia tidak bisa main di atas 190 minggu ini, berarti dia ada potensi itu akan lari ke sekitar 150 sampai 160. Ya. Nah, kalian yang sudah masuk di atas ya dipertimbangkan aja. Ya, apakah kalian mau stop loss atau kalian mau AVG down. Ya, karena ini kalau dia downtrend ini lama nih. Terus terang saya bilang ini akan lama, bisa tahunan kalian. Ya, ini bisa tahunan. Secara weekly juga udah nggak bagus, monthly-nya juga udah nggak bagus. Ya, ini bisa nunggu setahun 2 tahun kalian, baru bisa dia bangun lagi. Jadi ya dipertimbangkan aja. Kalau memang sudah masuk di atas, apakah kalian mau stop loss atau nanti kalian mau coba cek lagi di 150, apakah mungkin bisa di AVG. Ya, serius. Next, ASLC. Ya, ini saham baru IPO juga. Kalian lihat dari Februari ini, tahun kemarin ya. Januari akhir tahun kemarin dari 350 sekarang di 87. Nah, ini salah satu saham IPO yang kalau saya bilang gagal. Ya, gagal. Oke, kalau saya lihat dia memang sekarang udah patah tren waktu di sini ya. Ini udah patah tren, dia turun. Nah, sekarang posisinya 87 itu sebenarnya ada di supportnya dia. Ini 87. Ya, sekitar 87 ya. Ini supportnya dia, ini supportnya, ini supportnya. Ya, jadi kalau dia jebol di sini di bawah 8684 ini kalau dia jebol ya, kalau dia tidak bisa bertahan di sini, ya berarti potensi dia itu dia akan turun ke sini. 70-an. Ya, kalau dia tidak bisa mantul di sini, ya, ini akan kembali ke 50. Model kayak BSBK, bukan BSBK, STRK. Ya, dari atas 400 terus turun sekarang tinggal 80-an kalau nggak salah ya. STRK itu 57. Kalian bayangin kalau kalian tidak mau siapkan stop loss. Ya, 57. Makanya kalau saham yang baru IPO, kalian hati-hati. Ya, kalian harus hati-hati, ekstra hati-hati. Lebih baik kalian stop loss. Ya. Karena banyak saham-saham IPO sekarang yang nggak bagus kalau menurut saya. Ya. Jadi hati-hati kalau dia jebol 80 ini, 80 dia akan turun ke sini sekitar 74, 70 sampai 74. Kalau dia jebol lagi ya udah dia akan ke 50. Ya, si ASLC. Oke. Next itu ada Raja. Raja ini waktu itu saya udah suruh masuk dari angka 1000. Ya, teman-teman di Happy udah saya suruh masuk. Udah saya suruh pantau di angka 1000, itu kalau nggak salah di sekitar 1020 sampai 1040-an kalau nggak salah. Ya. Kenapa saya suruh masuk kemarin waktu di angka 1000? Karena dia mantul dari MA20-nya si Raja itu. Ya, setelah dia break MA20 di sini dia naik, dia ternyata ditahan di MA20. Makanya waktu itu beberapa hari yang lalu saya suruh masuk di angka 1000 dengan area stop loss-nya itu ada di 950 waktu itu saya bilang. Ya, stop loss-nya di sini. Di sini nih, di area sini nanti stop loss-nya. Ya, jadi sekitar 5% kalau kalian kena stop loss itu kena 5% lah loss-nya. Ya. Nah, Raja kenapa kemarin dia bisa naik tinggi? Karena Raja itu dia berhasil break 1200-nya. Ya, nih. 1200 karena dia udah percobaan 1 2 3 4 kali. Ya. Dan ini nggak pernah break selama 1 tahun. Ya. Nah, kemarin itu dia berhasil lewatin 1200-nya. Ya. Nah, karena dia sudah arah, jadi teman-teman perhatikan di angka 1500-nya. Itu angka psikologis. Ya, hati-hati
Kalau dia tidak bisa menjebol 1.500, ya udah, ini dia akan turun lagi. Ya, ini kalau kalian lihat, kalau saya pakai Vibo 1425 dia udah berhasil lewat ya. Ini 1425. Nah, nextnya itu dia ada di 1525. Nih, jadi hati-hati di angka ini. Ya, karena jarang sekali biasanya dalam waktu singkat jarang yang bisa sampai naik 2 kali kalau saham yang bagus. Biasanya dia akan koreksi. Ya, jadi hati-hati di 1.500. Yang sudah punya barang, ya kalau sudah profit, kalau mau TP silakan. Kalau mau tetap hold silakan. Ya, oke. Next Mutu, ini juga saham baru IPO, ya 99. Kemarin dia closing di 99, ada MA5-nya 99. Kalau kalian mau masuk si Mutu, pastikan dia lewatin dulu 103-nya. Ya, 103 kalau dia bisa sudah lewat 103, nah stop loss kalian adalah di angka 100. Kalian mau masuk di 103, 105 boleh, tapi stop lossnya ada di angka 100. Kalau dia tidak bisa main di atas 100, ya lebih baik kalian jangan masuk dulu. Ya, ini juga saham baru IPO. Ya, dia bergerak di bidang sertifikasi, ya, sertifikasi karbon. Ya, kan. Secara prospek ke depannya dia bagus. Cuman mungkin untuk di Indonesia belum bisa berjalan. Mungkin masih butuh waktu sekitar 3-4 tahun lagi lah. 3-5 tahun lagi lah. Ya, 3-5 tahun lagi dia mungkin baru akan bisa bagus kinerjanya. Oke. Ini juga saham baru IPO ya. Tuh datanya masih sedikit jadi hati-hati. Minggu kemarin juga ternyata banyak pembelian nih. Ya, sempat dibanting ke 66. Tapi ini pasti lotnya dikit lah. Oke, jadi kalau kalian mau tunggu dia lewatin 100 saja dulu ya. Kalau kalian mau masuk. Nah, ini kalau dia bisa main di atas 100 bisa di swing kok. Ya, ini soalnya ada saya lihat ini ada gap di sini. Ini ada gap. Paling enggak dia bisa ke sini nih. Ya, ini gap yang di sini udah nutup, ini udah ditutup nih. Berarti tinggal yang di sini yang belum ditutup. Di 150. Tapi kalau itu mesti dia tembus 100 dulu ya. Inet 166. Ini juga saham baru IPO. Ini hati-hati ya teman-teman. Karena sektornya teknologi kalau itu kayaknya masih belum terlalu bagus sektor teknologi. Ya, ini kalau saya lihat sekilas dia mau bikin ini. Ini ya. Jadi hati-hati ya. Ini dia sekarang lagi di posisi supportnya 165. Ya ini mantul kemarin udah sempat mantul selama tanggal berapa nih? Tanggal 5 kemarin dia mantul di 150-nya terus sekarang di 160. Nah, resist dia itu adalah di 169, 170. Nah, ini adalah resistnya dia. Jadi kalau dia tidak bisa jebolin ini, kalau teman-teman sudah ambil, dia tidak bisa jebol, ya lebih baik keluar. Ya. Tapi kemarin ini doji nih. Ini doji berarti ya kalian lihat dulu. Kalau dia ternyata hari ini closing di 165, 160, lebih baik kalian keluar. Ya. Lebih baik kalian keluar dulu. Oke, tapi kalau dia bisa jebolin 170, kalian bisa masuk. Oke. Next ada BSML Samudra, bintang Samudra nih. 163 dia sudah 123, 3 hari naik 157. Sebentar saya coba cek dulu ya secara weekly-nya. Oke. Ini juga baru IPO tahun kemarin ya. 195, 164. Oke, gini. Kalau kalian
minat sama BSML, tunggu dia lewatin 165 karena ini ada dua angka yang mesti dia tembus nih. 165, 164 ada MA20 sama MA50-nya ya. Ini mesti ditembus. Dengan targetnya itu paling enggak antara 170 177 sampai 184. Kalau dia bisa jebolin higher dia yang di sini, berarti targetnya itu 200 plus. Ya, karena ini supportnya dia nih, resistnya dia. Ini jadi resist, ini jadi resist, ini jadi resist di sini ya. Ini resist, kalian lihat di sini. Terus kalau lihat jauhnya di sini juga resist. Nih, ada sedikit naik ya. Nih, resist. Makanya dia harus bisa jebolin 180 untuk konfirmasi kalau dia berubah jadi uptrend. Ya, tapi kalau dia nggak bisa jebolin ini 180, ya dia akan turun lagi. Ya, si BSML. Jadi hati-hati. Kalau kalian mau masuk, tunggu aja di sekitar 155, 150. Siapin stop loss-nya di sekitar 145 boleh. Si BSML. Ya. Umi, ini juga saham baru IPO. Ya. Nah, ini kenaikannya nih aneh nih. Naik dikit-dikit terus gabruk. Kalian lihat nih cuma sehari cuma 1%, 2%. Rata-rata 1% lah. Tapi sekali turun bisa 6%. Ya, ini 1% ya rata-rata 1,3 1,5 terus digabrukin ya. Ini kalau kalau kalian mau ambil boleh karena ini memang areanya dia sekarang udah di sini 140. Biasanya di 140 sampai 150 155 lah ya, kurang lebih 155. Terus biasanya digabrukin lagi ya. Tapi kalau saran saya lebih baik kalian hindari saham ini ya, hindari aja. Masih banyak saham yang lain kok. Ini kalau mau boleh kalian antri di 140, 13 sampai 135, jebol 130 kalian buang semua. Ya, si Umi. SRAJ. Ini setelah naik distribusi terus digabrukin. Oke, ini juga saham udah lama kayaknya ya. Ya, ini saham udah lama kok. Oke, 230 apa sih di situ? Oh, ini ada areanya dia. Dia sekarang lagi bermain di areanya nih. Ya. Jadi kalau kalian mau ngambil nanti coba kalian ambil di sekitar 210-an. 210-an dengan area stop loss itu ada di 200. Karena kalau dia turun dari angka 200-nya itu, ya berarti dia akan sekitar di 160-an nanti. Turunnya di sini ya, kurang lebih di sini nih nanti. 163 ya kurang lebih di sini dah. Ya, jadi kalau dia jebol garis ini angka 200 dia akan turunnya di sini nanti. Di 150-an, hati-hati. Ya, ini dia hospital. Ya. Health service dia. Ya, ini turun. Jadi hati-hati yang sudah punya barang SRAJ. Kalau bisa hindari aja dulu ini saham. Ya. Karena secara weekly juga kalian lihat ini jauh banget downtrend nih. Ini butuh waktu paling enggak 2-3 tahun dia buat bangun. Ya, 2-3 tahun nih kayak gini nanti. Dari 2017 dia baru bangun itu di 19. Ya. Jadi hindari dulu si SRAJ. MBTO ini juga saham baru IPO ya. Oh enggak, ini saham udah lama. Salah saya ternyata. MBTO setelah kemarin fluktuasi dia volatile di sini ya. Ini kita mesti cek. Kalian teman-teman coba cek. Ini yang makan siapa pada saat dia naik tinggi ini? Ya, yang makan siapa? Bulan 10 bulan 11 ya. Apakah retail atau
market makernya. Kalau market maker, berarti dia akan diturunkan, kemungkinan dia akan diturunkan sampai 93 di sini. Ini adalah areanya dia. Si BTO. Ini areanya dia. Ya, jadi kalau dia jebol di sini, ya udah ini akan belabas terus nih, si MBTO. Dia pernah bikin low itu di angka 50, berarti ya potensinya dia akan ke 50 lagi. Ya, si MBTO. Kalau saya pakai Fibo, dia harus bisa lewatin 105. Nah, 105 itu ternyata ada MA 200-nya nih. MA 200 ini susun nih. 106, 108, 10, 110, 113, 120. Ini dia mesti bisa lewatin semua nih. Tapi kalau saya lihat dari candle-nya yang kemarin, ini saya yakin dia akan turun di bawah 90. Bisa ke 80-an dulu, nanti dia akan stay di situ, baru dia akan naik lagi. Ya, ini hati-hati. Ini juga saham dia sudah downtrend ya. Kalau kalian lihat dari weekly-nya, kalian perhatikan, makanya harus dicek setiap time frame itu. Kalian cek ini, ya, naiknya tinggi 173, tapi secara weekly nggak ada. Ya, atau di sini, ininya turun, tapi di sini turun, di sini rata. Ya, jadi hati-hati. Ini juga sebenarnya udah nggak bagus saham ini. Jadi kalau bisa kalian hindarilah. Ya, hindari aja dulu. Ya, jangan masuk lagi lah. Kalau yang udah punya barang, ya siapin aja stop loss-nya. Ya, oke, thank you semuanya. Itu 10 emiten yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Oke. Terima kasih Om.